Intinya, memang yang awal-awal tadi saya jelasinnya agak panjang biar tahu konsepnya dulu, tapi kalau udah ngerti, fokus langsung ke tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Pikos, belajar matematika bersama Irwanda. Nah, video kali ini adalah video episode terakhir dari jarak dan kecepatan dengan tema menyusul. Jadi kemarin kita udah belajar yang biasa, berpapasan sekalian, berpapasan beda waktu, dan yang terakhir menyusul. Nah, tanpa berlama-lama lagi, langsung kita bahas saja soal yang pertama. Oke, tapi sebelum soal yang pertama, kita lihat dulu ilustrasinya sedikit biar kawan-kawan ada terbayang nanti kalau misalnya mau belajar sama kawan-kawannya, mungkin bisa dijelasin sedikit bagaimana teorinya, ya. Nah, untuk yang menyusul, kita buat aja di sini judulnya menyusul. Jadi andaikan di sini ada A, ada B, kendaraan A, kendaraan B, ingin menuju ke arah yang sama dan jalan yang sama. Katakanlah dia di sini berangkat pukul 8, berangkat dengan kecepatan VA. Nah, ini juga berangkat tapi dengan selisih waktu tertentu. Misalkanlah kita bilang 8.30. Nah, dia berangkat juga. Nah, nanti di sini juga berangkat, di sini berangkat, sehingga pada suatu waktu si kendaraan B dengan kecepatan VB pasti menyusul si kendaraan A, yang otomatis kendaraan B itu lebih kencang dia, biasanya VB-nya lebih besar daripada VA. Oke, nah yang ditanya itu, waktu di sini saat menyusul itu berapa? Nah, begitulah ilustrasi kita. Nah, dari mana kita lihat? Kalau kita lihat ada selisih waktu sekitar setengah jam di ilustrasi kita yang di sini, 30 menit, maka kita anggap dia sudah jalan selama 30 menit di sini. Nah, di sini kita sudah ketemu T-nya misalnya setengah jam. Nah, anggaplah di sini S selisih jarak yang dilalui dalam selisih waktu seperti video-video sebelumnya. Nah, saat di sini kita bilanglah SA, jarak yang sudah ditempuh si A dengan sama-sama waktunya sudah di 8.30. yang sekalian sama si B. Nah, ini kita buat SB. Nah, jadi logikanya ini selisih jarak selisihnya kita tambah dengan jarak si A lalui setelah berangkat bersama-sama akan sama dengan jarak yang dilalui si B. Karena mereka berpapasan, gitu ya. Menyusul maksudnya. Mereka menyusul, maka otomatis jaraknya sama, gitu. Nah, kalau kita jabarkan, ini boleh kita buat S selisih sama dengan SB kurang SA. Nah, dimana kita punya rumus S sendiri itu VB dikali T. Nah, di sini T-nya udah sama. Di sini juga VA dikali T. Dengan teori aljabar, kita boleh buat T buka kurung VB kurang VA. Di sini S selisih, sehingga dapat kita simpulkan menghitung waktu kendaraan menyusul berangkat dari arah yang sama ialah cari jarak selisihnya atau S selisih dipersama kecepatan B dikurang kecepatan A, atau V2 kurang V1 juga boleh, dengan syarat VB itu pasti lebih besar daripada VA. Nah, gitu dia rumus yang kita pakai ya. Jadi S selisih diper VB kurang VA, yang dimana kita harus tahu T selisihnya. Biar lebih paham, kita lihat langsung ke contoh soal saja. Oke, soal pertama. Di sini katanya ada bus A dan bus B berangkat bersama-sama menuju kota Bandung. Oke, ada bus A, ada bus B. Nah, kita buat pakai ilustrasi dulu. Ini ke sana, nah ini ke sana. Nanti juga dia ketemu di sini, misalnya. Oke, bus A berangkat dari terminal Jogja dengan kecepatan. Oke, kita buat dulu VA-nya. VA-nya itu 60. Sedangkan B berangkat dari Yogyakarta dengan VB-nya
sama dengan 75. Nah, si bus A itu berangkat pukul 13 dan si B pukul 15.30. Nah, pertanyaannya, maka bus B menyusul bus A pukul berapa? Oke, berarti langkah pertama yang harus kita lakukan, kita cari dulu selisih waktunya. Anggaplah di sini 15.30, sehingga bus A dan bus B bergerak bersamaan. Berarti T selisih kita bilanglah TS itu 2,5 jam ya, 2,5 jam. Dari mana? Dari 13.00 sampai 15.30. Oke. Nah, langsung otomatis kawan-kawan, langsung cari S selisihnya di sini. Nah, karena yang berangkat itu VA, maka S selisihnya pakai VA. Pakai yang 60 dikali T selisih ya. Oke, VA-nya 60 dikali TS-nya 2,5. 2,5 kalau kita bawa ke pecahan jadinya 5/2. Oke, nah ini boleh kita coret aja dulu. Jadinya 30 ya. Sehingga kita dapat S selisihnya itu 150 km. Nah, untuk cari waktunya langsung pakai rumus tadi. Ingat, rumus tadi itu T sama dengan S selisih per VB kurang VA, atau V2 kurang V1 juga boleh. VB kurang VA. Oke, berarti ini kemarin aja kita jawabnya ya. Berarti T sama dengan 150 diper itu ada 75 ya, dikurang 60, sehingga kita dapat 150 per 15. Dapatlah jawabannya 10 jam. Nah, 10 jam ini ialah dimana saat VB berangkat. Jadi kita hitungnya 10 jam setelah bus yang telat berangkat atau yang berangkat belakangan. Berarti yang kita cari sekarang 15.30 ditambah 10 jam. Nah, gitu dia. Ya, 10 jam. Sehingga kalau kita tambah jadinya 25.30 itu 01.30. 01.30 ya. Oke, berarti jawaban kita D. Nah, bisa ya kawan-kawan ya. Jadi tinggal kita cari T selisih, terus kita cari S selisihnya dengan memakai kecepatan dari yang duluan berangkat. Terus kita tinggal cari T-nya dengan rumus T sama dengan S selisih per VB kurang VA. Oke, next kita lihat nomor 2. Masih sama. Nah, jadi kalau kita mau langsung, kalau udah paham ini tentang menyusul, kita bisa langsung pakai fokus sama T selisih dulu ya. Oke, kita langsung cari T selisihnya. Maka T selisihnya itu T selisih sama dengan 20 menit ya. Ini pukul 16, ini 16.20, berarti 20 menit. Nah, jangan lupa kita butuhnya dalam jam. Jadi ini kita bagi dulu 60. Nah, sehingga kita dapatlah dia jadi 1/3 jam. Oke. Nah, berarti langsung cari S selisih. Dimana yang pakai kecepatan duluan berangkat. Kan itu pada pukul 16 yang berangkat si Yona dengan kecepatan 30 km per jam. Berarti kita pakai itu ya. Berarti 30 dikali 1/3. Dapatlah hasilnya 10 km. Nah, udah langsung aja pakai rumus yang tadi. T sama dengan S selisih per VB dikurang VA. Nah, jadi biasakan kawan-kawan kalau belajar tulis aja rumusnya biar kita teringat rumusnya gitu ya. Berarti T sama dengan ini 10, VB nya 50, VA nya 30. Jadi kita dapat di sini 10 per 20, dapatlah setengah jam. Nah, setengah jam itu berapa menit? Berarti T nya
Oke, tapi nggak usah dicari menit ya. Kenapa? Karena di sini ada soal lanjutannya. Kita baca. Pertanyaannya, berarti kan mereka itu jumpa setengah jam setelah Renaldi berangkat, ya. Jadi waktu setengah jam. Tapi ini ada pertanyaan nih. Berapa lama Yona keluar dari rumah akan tersusul oleh Renaldi? Berarti kita nggak perlu cari jamnya, langsung ke menitnya saja ya. Oke, ini berarti kita ubah ke menit. Berarti setengah jam itu sama dengan 30 menit. Oke, ada jawabannya A. Oke, jadi nggak susah ya kawan-kawan ya. Intinya, memang yang awal-awal tadi saya jelasinnya agak panjang biar tahu konsepnya dulu. Tapi kalau udah ngerti, fokus langsung ke T selisih, S selisih, langsung cari rumus T menyusul ialah S selisih per VB kurang VA. Oke, next. Ada satu soal lagi nih ya. Coba kita baca dulu. Almira berangkat di kota Pikotaki yang berjarak 150 km pada jam 7 pada kecepatan 45 menit kemudian. Elvira berangkat menyusul yang juga berangkat dari P dan Q dengan kecepatan 60 km per jam. Elvira akan menyusul Almira pada jarak berapa? Nah, ini ada tambahan pertanyaan ya. Dia tanya pada jarak berapa. Berarti setelah kita cari T-nya, nanti kita cari lagi jaraknya. Oke, ini yang kita abaikan adalah 150 km ini nggak perlu ya. Kenapa kita nggak perlu? Karena di sini kita nggak perlu jarak yang akan mereka tempuh itu berapa. Karena kita nggak pakai, kita cuma butuh V-nya dan T-nya gitu ya. Oke, kita cari dulu T selisih. Nah, di sini agak ringan soalnya. Kenapa? T selisihnya langsung diketahui tanpa harus dicari ya. Karena udah dibilang 45 menit. Berarti 45 menit. Tapi ingat, karena kita butuhnya jam, jadi jangan lupa kita bagi 60. Sehingga kita kecilkan, sama-sama kita bagi 15, dapatlah 3/4 jam. Oke, setelah itu langsung cari S selisih. Nah, karena yang berangkat duluan jam 7 itu si Almira dengan kecepatan 40 km per jam, maka pakai 40. 40 kali 3/4 sama dengan, ini boleh kita coret 40 bagi 4, 10. 10 kali 3, 30. Oke, kita dapat 30 km. Oke, kita cari T-nya sekarang. Tulis saja lagi rumusnya seperti tadi. S selisih VB kurang VA. Gitu ya. Oke, berarti T-nya sama dengan S selisihnya itu 30 km. Atau kilometernya nggak usah kita tulis juga boleh, per VB. VB-nya tadi 60, VA-nya 40. Nah, kita dapat 30/20 atau 3/2 jam. Nah, kalau ditanya kapan menyusul, berarti setelah 1,5 jam ya, 3/2 itu. Tapi, ini ada pertanyaannya lagi agak beda. Pertanyaannya, Elvira akan menyusul Almira pada jarak berapa? Nah, Elvira akan menyusul Almira pada jarak berapa? Oke, berarti kita harus cari dulu. Karena dibilang Elvira yang akan menyusul Almira pada jarak berapa, kita harus cari jarak yang sudah dilalui si Elvira. Gitu ya. Jadi maksudnya kita cari SB-nya. SB itu si Elvira. Ya, ini ada tambahan sedikit pertanyaannya. Elvira, berarti kita pakai V Elvira 60 km, nggak usah tulis deh kilometernya, langsung kali 3/2 jam. Nah, 3/2 jam itu karena si Elvira kan menyusulnya setelah 1,5 jam. Jadi kita pakai waktu yang kita dapat tadi dengan cari kecepatannya. Maka ini kalau kita coret ini 30 ya. Nah, berarti ini 90 km. Oke, berarti jawaban kita di 90. Oke ya kawan-kawan ya. Nah, mungkin itu aja soalnya, ada 3 yang bisa dipahami untuk jarak waktu kecepatan dengan tema soal menyusul yang berangkat dari tempat yang sama dan menuju arah yang sama. Oke, saya tinggal ini satu latihan buat kawan-kawan, silahkan dijawab. Silahkan kita diskusikan di kolom komentar, dan boleh silahkan
komen materi apa lagi yang akan kita bahas. Sekian untuk hari ini, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.